Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman Hadi Wijaya. Kali ini kita akan membahas tentang normalisasi 1NF dalam database. Kita lanjut. Apa itu normalisasi database 1NF? Normalisasi database 1NF akan sering kita lakukan ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Jika kamu ingin menjadi seorang database administrator atau DBA, harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan, suatu saat ketika website yang kamu buat mengalami penurunan kinerja, mungkin kamu akan ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasi dengan benar. Nah, ini adalah tujuan normalisasi database. Tujuan utama dari normalisasi database adalah 1. Menghilangkan dan mengurangi redundansi data. 2. Memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah 1. Insert anomali. Situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. 2. Update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. 3. Delete anomali. Penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Database seperti apa yang bisa dinormalisasi? Tidak semua database bisa dinormalisasi. Hanya tipe-tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS atau Database Management System, di antaranya Oracle, MySQL, SQL Server, dan PostgreSQL, dan lain-lain. Bagaimana cara melakukan normalisasi database? Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya punya data dari struk penjualan. Saya ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Ini adalah contoh dari struk penjualan. Contoh di bawah ini merupakan data yang belum dinormalisasi. Selanjutnya menuju tahap normalisasi 1NF. 1NF satu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Dan ini adalah contohnya data yang belum dinormalisasi. Nah, jadi tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF menjadi seperti ini. Ini adalah tabel normalisasi yang sudah dinormalisasikan ke dalam bentuk 1NF. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Contoh adalah ketika kita ingin menghapus, mengupdate atau menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit, sehingga inkonsistensi data dapat dimulai dijaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.